Nah, oke guys. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ya sesuai judulnya itu ya tentang apa itu saham, investasi dan apa itu arti obligasi ya guys ya. Nah, jadi gini, saya akan menjelaskan dari pertama itu saham ya. Jadi saham itu bisa dibilang seperti ini guys. Jadi kita buat kontrak gitu kan antar dua individu atau dua perusahaan yang seperti terjadi pada eh, PT Freeport guys ya. Nah seperti itu. Jadi PT Freeport ini dulu ya. Dulu itu Indonesia cuman memiliki 99% saja guys. Ya. Jadi saat ini di masa Jokowi sudah dikuasai 51%. Dan itu artinya jadi PT penghasilan dari Freeport itu 50%-nya itu untuk kita balik ke negara kan seperti itu guys ya. Nah, jadi gini, atau juga terjadi pada di zamannya Daihatsu guys. Di zamannya Daihatsu itu dulu kan dikabarkan Daihatsu itu sempat mau tutup guys ya, mau bangkrut ya. Jadi sahamnya itu dibeli 50% sama Toyota gitu guys. Jadi di tahun 2016 Daihatsu ini sah menjadi anak perusahaan guys, jadi anak perusahaan Toyota. Nah, apa itu artinya anak perusahaan? Jadi gini guys, biar saya jelaskan, jangan dipotong-potong guys ya videonya ya, biar kalian mengerti ya, biar paham ya, biar nggak saling apa namanya tidak selisih paham lah ya, gitu ya. Anak perusahaan itu gini deh guys, dia Daihatsu ini kan sudah dibeli tuh sama Toyota kan. Jadi dia boleh memproduksi, tapi spesifikasinya tidak boleh melebihi Toyota guys. Nah, misalnya gini, Daihatsu misalnya ciptakan Sigra misalnya kan, di situ spesifikasinya suspensinya sekian 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 gitu kan, di dalamnya interiornya sekian 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 gitu kan, dia pakai tip atau apalah gitu kan, dia pakai pelak mau kaleng gitu kan. Jadi di Toyota itu dia melebihi itu guys. Nah gitu loh. Yang dia peleknya udah apa namanya cantik lah gitu ya kan. Yang dia di dalamnya interiornya udah mantap lah gitu guys ya. Udah pakai LCD apa segala macam audionya. Nah seperti itu. Jadi spek anak perusahaan ini tidak boleh melebihi Toyota guys. Nah jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi kita sesuai selera aja sih. Jadi kalau misalnya untuk menghemat kenyamanan ya kita lebih pilih misalnya Sigra kan gitu. Tapi kalau masalah fitur-fitur yang lebih canggih, lebih bagus ya kita pilihnya ya Toyota udah jelas ya. Nah seperti itu ya, makanya semua bentuk Daihatsu atau Toyota itu guys, dia hampir sama guys. Coba bisa kita bandingkan itu kayak Sigra sekarang sama Kalia kan gitu kan. Itu bentuknya kan sama gitu kayak beda-beda tipis lah, beda-beda lampunya atau apanya kayak gitu lah. Atau Terios sama ras kan gitu kan. Nah, itu kan bentuknya hampir sama gitu guys ya. Ya sama lah beda-beda spesifikasinya aja. Atau Ailia sama Ayla sama Agia kan gitu ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi dia bedanya spesifikasinya aja. Kalau dalam segi bentuk apa segala macam itu sudah sama guys. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas masalah investasi guys. Ya, apa itu investasi? Nah, investasi itu dia seperti menabung di jangka panjang guys. Misalnya kalian menabung 5 atau 10 tahun atau 20 tahun, lebih ke tepatnya kayak misalnya saham itu lebih bagusnya ke tanah guys ya. Ke tanah atau rumah atau emas lah gitu yang lebih menjanjikan lah. Jadi nggak ada investasi itu bisa raup untung misalnya cuman sebulan 2 bulan, itu tidak ada guys ya. Jadi investasi itu lebih ke jangka panjang guys. Nah seperti itu. Dan itu udah pasti untung, dan itu untuk orang yang duitnya berlebih. Bukan yang untuk makan aja susah. Nah, bukan seperti itu guys ya. Nah jadi seperti itulah investasi itu guys ya. Investasi itu dia lebih ke menabung. Nah, dia di jangka panjang. Kalau untungnya udah pasti untung kan gitu. Gak ada orang investasi itu rumah, tanah,
terus 10 tahun kemudian harganya anjlok ya kan, dibeli misalnya 200 juta, 10 tahun ke depan jadi 100 juta, itu nggak ada guys ya. Yang ada dibeli misalnya tanah atau rumah, harga misalnya 200 juta, 10 tahun ke depan itu harganya udah melejit guys, sudah 1 M lebih, 1,5 bahkan 2 M kan gitu. Nah, dengan tempat yang strategis, nah seperti itu ya guys ya, itulah namanya investasi. Jadi, nah sekarang saya akan jelaskan yang terakhir nih guys ya, obligasi. Apa itu obligasi? Jadi kalian di sini harus paham guys ya. Jangan nanti ditanya mahasiswa, apa itu obligasi, Bang? Pak, apa itu obligasi, Pak? Udah tahu kok tanya saya. Jangan gitu guys ya. Nah, jadi kita malu gitu kalau ditanya mahasiswa kita nggak tahu ya gawat juga gitu ya kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu guys. Nah, jadi obligasi itu seperti kita meminjamkan uang nih. Misalnya ini kita meminjamkan uang guys. Ini kita misalnya ada uang nih. Uang 100 juta misalnya atau 1 miliar lah. Kita bilangnya kan. Kita pinjamkan nih sama teman kita nih. Kita pinjamkan kan dengan bunga sekian persen. Misalnya kita buat namanya kita meminjamkan, kita yang mengatur bunganya. Kita meminjamkan 1 miliar dengan bunga misalnya 10%. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun kita bilangnya kan, kita buatlah perjanjiannya, kontraknya dengan notaris yang berbadan hukum yang kuat lah. Intinya yang jelaskan, singkatnya kita meminjamkan uang itu pada orang yang jelas guys. Gak mungkin orang yang gak jelas kita pinjamkan 1 miliar tuh ya gak mungkin kan gitu. Kita pinjamkan 1 miliar, bunganya 10% kan gitu. Nah nanti setelah 1 tahun ke depan, yang 1 miliar tadi itu akan berbunga guys. Jadi 1 miliar 100 juta, bunganya kan 10% tuh. Jadi uang kita dipulangkan utuh beserta dengan bunganya selama 1 tahun guys. Nah itulah artinya obligasi guys ya. Jadi menurut kalian mana nih yang lebih aman nih? Atau saham, atau investasi, atau obligasi guys. Nah itu sesuai dengan kemampuan lah ya, cara berpikir kita masing-masing. Mana yang kita sukai, yang menghasilkan cuan gitu guys ya. Nah kalau menurut saya pribadi ya kita lebih aman ke obligasi guys, karena uang kita itu tidak berkurang gitu. Kalau misalnya saham kita gitu kan, misalnya gini, kita bermain saham, teman kita nih punya ide gitu, oh kayaknya buka resto di sini misalnya, jalan nih kayaknya kan. Udah tapi dia nggak punya uang. Nah kita kasih saham sama dia guys. Kita kasih saham, misalnya buka resto itu berapa dananya kan gitu, 500 juta atau misalnya 1 miliar lah kita buat kan. Nah, misalnya jadi kalau misalnya kalau misalnya resto itu lancar, ya kita juga mendapat keuntungan guys ya, per tiap bulannya gitu guys. Dapat margin lah intinya ya, untung kan seperti itu ya. Kita bisa bilang aja 70% lah dapatnya, misalnya kita bilang 70% atau 50% kan seperti itu guys ya. Karena kan kita yang memberi modal, dia dapat ide kan gitu. Dia menjalankan semuanya, kita terima bersih, kita dapat untungnya tiap bulan. Tapi kalau misalnya restonya bangkrut atau sepi, nah itu gimana guys? Ya uang kita tetap ya anjlok kan gitu. Kita tidak dapat untung kan gitu. Nah seperti itulah sahamnya kan. Nah jadi kita lebih memilih yang mana guys ya. Nah, oke, segini aja penjelasan dari saya. Jangan lupa di subscribe guys ya, dibantu-bantu lah channel saya, saling mendukung, saling membantu ya kan, biar channel ini berkembang. Jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tahu informasi-informasi yang terupdate dari saya. Nah oke guys ya, assalamualaikum.